Ya, ini adalah tampilan awal SPSS. Kali ini kita akan menganalisis dengan analisis Chi-square dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Ya, di sini seperti biasa kita diperhadapkan kepada dua jenis tampilan data, ada data view, ada variable view ya. Ya, jadi seperti pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan penginputan data. Jadi caranya sama saja dengan cara yang lalu, cuma ada beberapa hal yang berbeda yang harus kita isikan ya dibandingkan dengan analisis deskriptif kemarin. Ya, jadi saya akan split screen dulu agar kita bisa lihat. Ya, jadi di sini kita pertama-tama kita dulu mengisi variabelnya ya, seperti biasa. Jadi di variable view kita klik, lalu di bagian name kita tuliskan pendidikan, type-nya numerik, width 8, desimal kita nolkan, label kita nolkan, value kita isi sesuai dengan kode yang kita berikan sebelumnya ya. Jadi 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA dan SMK, dan 4 untuk sarjana. Oke. Missing kita nonkan saja, measure-nya ya, jangan lupa original. Nah, lalu yang kedua adalah variabel produksi. Nah, perlu saya jelaskan dulu sedikit. Perlu diketahui bahwa analisis Chi-square ini, syarat untuk menggunakan analisis Chi-square ini, jenis data yang digunakan itu adalah jenis data ordinal atau data nominal ya. Jadi kalau kita lihat data tingkat pendidikan ini, nah tingkat pendidikan ini kan sudah berupa data tingkatan ya. Ada SD, SMP, SMA, dan S1. Nah, untuk itu datanya sudah jenisnya ordinal ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana dengan produksi? Data produksi ini jenis datanya adalah data rasio. Nah, bagaimana caranya kita menghitung dengan Chi-square? Nah, untuk itu nanti kita akan konversi data produksi ini menjadi data ordinal seperti data tingkat pendidikan ini. Jadi nanti di sini ada tingkat pendidikan, di sini nanti kita akan buat tingkat produksi. Ya. Sebelum itu kita isi dulu variabelnya. Jadi di sini kita samakan saja desimal 0 karena dia adalah bilangan bulat. Label. Oh, kalau begitu kita isi dulu ini ya. Ya, kita beralih dulu ke soal ya. Nah, di sini karena nanti kita akan membuat klasifikasi data untuk produksi. Ya, kebetulan minggu lalu ya kita sudah membuat kita sudah membuat ini tabel distribusi frekuensi ya. Artinya kita sudah membuat kelas untuk produksi ya. Jadi kelasnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini saya mungkin perjelas dulu ya. Klasifikasi data produksi. Jadi data pertama, kelas pertama itu kita buat 1.200 kilogram hingga 2.729 hingga 2.729 kilogram ya. Berarti kita berikan klasifikasi dia produksi yang sangat rendah. Nah, kita beri kode 1.
Lalu yang selanjutnya 2000 kelas kedua 2370 hingga 4259. Kita beri data dia rendah, dikasih kode 2. Lalu klasifikasi data ketiga 4260 hingga 5389. Kita kasih data sedang. Lalu begitu seterusnya. Kode 4. Lalu sangat tinggi. Kasih kode 5. Ya, sekarang kita sudah memperoleh klasifikasi data untuk produksi. Jadi data yang ada pada tabel ini ya, data yang ada pada tabel ini kan jenis datanya rasio. Nanti kita akan konversi menjadi data tingkatan seperti data di samping ini dengan menggunakan klasifikasi seperti ini ya. Nah, jadi sekarang kita ini dulu, bikinkan dulu kolom di sampingnya. Ini juga kita bikinkan kolom di sampingnya. Di sini kita tulis kode saja ya, kode. Di sini kita tulis kode. Nah, sekarang kita isi dulu kode untuk tingkat pendidikan ya. Jadi kita gantikan kode pada data yang ada di samping. Jadi S1 tadi kita kasih kode 4, SD2, SMP2, SD1. 22, 33, 11, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, begitu juga untuk produksi kita masukkan kode berdasarkan klasifikasi data yang sudah tadi kita buat ya. Nah, ini nantinya akan mengacu pada frekuensi di sini. Artinya pada data 1200 kayak ini tuh 2000 sampai 2729 ada 2 data. Ini ada 11, ini 1, ada 2, ada 4. Jadi nanti mengacu pada frekuensi ini ya. Jadi kita buat dulu 1. Ini 1200 hingga 2729. Jadi kita cari dulu 2700. Nah, di sini berarti 2 saja ya. Nah, sekarang kelas kedua 2370 sampai 4250. Berarti 2 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, oke. Selanjutnya di kelas berikutnya yang ini lagi 4260 sampai 5700. Ada 1 data. Ini 3. Isi kata data 3. Lalu
5.790 sampai 7.300. Ada 4, 2 saja bentar. Jadi 328.000. Ini sudah gitu. Nah, seperti ini prosesnya ya. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan 2 jenis data ordinal untuk nanti kita masukkan di SPSS. Oke. Sampai di sini saya mau berikan dulu kesempatan untuk bertanya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Jangan sampai bingung sama step yang ini. Silahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, jadi saya akan kembali beralih ke SPSS atau saya split screen saja ya. Nah, tadi kita terakhir kita mengisikan variabel untuk produksi. Nah, karena di sini di bagian produksi kita sudah membuat data ordinal, maka di value kita harus juga mengisikan berdasarkan kode yang telah kita buat atau klasifikasi data yang kita buat seperti ini. Ya, jadi di value kita klik seperti di variabel pendidikan, kita berikan value-nya 1 dengan label sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini kita okekan. Nah, lalu kita scroll ke samping. Nah, measure-nya itu kita gunakan ordinal. Karena dia sudah data yang akan kita masukkan nanti sudah ordinal. Ya, kalau sudah beres seperti ini, kita kemudian sisa memasukkan datanya, kita kembali ke data view. Nah, di sini kan sudah muncul kolom dan baris variabel yang akan kita masukkan ya. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini kan sudah ada data yang sudah kita konversi. Nah, kalau yang di pendidikan kita konversi data kalimat, data huruf ke data angka, dan untuk produksi kita sudah konversi data rasio menjadi data ordinal. Maka dari itu kita copy masuk ke worksheet kita ya yang di SPSS. Jadi kita copy saja supaya tidak melelahkan ya. Copy, lalu di paste. Ya, saya tidak tahu kondisi kalian sekarang bagaimana. Maksudnya jika memang ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Nah, ini sudah berpindah, maka saya akan membesarkan. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Ketika data sudah kita masukkan, ya, jadi diingat kembali ya, chi-square itu menggunakan data ordinal. Jadi untuk memasukkan data untuk dianalisis chi-square, kita harus memastikan data itu sudah berbentuk ordinal ya. Nah, caranya dengan seperti tadi. Untuk jadi nanti misalnya kalau kalian menemui data seperti ini ya, dengan teknik analisis yang disuruh gunakan itu adalah chi-square, ya berarti kalian harus mengkonversi data rasio ini menjadi data ordinal dengan step-step seperti tadi ya. Yang pertama pasti kalian akan lakukan dulu ini distribusi frekuensi, lalu dengan menggunakan klasifikasi seperti ini untuk
bahan datanya. Oke. Setelah kita sudah masukkan datanya ke SPSS, sekarang saatnya kita menghitung, menganalisis data yang sudah kita masukkan dalam aplikasi, dalam metode Chi-square ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa menu, kita klik analyze. Ya, kita klik analyze, lalu kita klik, kita cari deskriptif statistik. Lalu kita pilih cross tab. Nah, jadi saya ulang. Kita klik analyze, lalu deskriptif statistics, lalu cross tabs. Ya. Oke, klik. Nah, kalau kita klik cross tab akan muncul menu seperti ini. Di sini ada di kotak sebelah kiri ini ada jumlah variabel yang masuk dalam SPSS yang terbaca. Sedangkan di sebelah kanannya di sini adalah kotak yang menentukan row and column-nya. Ya, jadi di Chi-square ini kita akan pertama-tama kita akan membuat tabel silangnya dulu. Nah, ini tidak jauh beda dengan dengan analisis Chi-square manual ya. Tetap kita menggunakan tabel silang. Nah, jadi tabel silang. Jadi untuk itu kita dulu tentukan variabel mana yang berada di baris dan yang mana berada di kolom. Di sini saya akan memasukkan pendidikan menjadi barisnya, sedangkan produksi menjadi kolomnya. Oke, kita masukkan seperti ini. Lalu kita klik statistik. Di sini akan muncul seperti ini. Kita pilih Chi-square. Lalu klik continue. Ya. Nah, saya ulang. Nah, kalau ketika kita sudah mengklik analyze, kita klik analyze, terus deskriptif statistics, kita pilih cross tab. Nah, lalu kita masukkan variabel yang akan dijadikan sebagai baris di tabel silang itu dan yang dijadikan sebagai kolom di tabel silang itu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita klik statistik, pilih Chi-square, lalu di continue. Lalu kalau sudah, pastikan ini sudah tercentang. Kalau sudah, kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada step yang dilewati atau bagaimana? Oke, sudah. Saya kira kalau tidak ada kita lanjut. Saya akan bahas hasil output kita pada hasil perhitungan kita pada Chi-square ini. Jadi hasil output di sini ada 3 jenis tabel ya. Yang pertama ada case processing summary. Yang kedua ada cross tabulation antara pendidikan dan produksi dan hasil Chi-square testnya. Ya. Nah di sini case processing summary ini menunjukkan jenis menunjukkan penjelasan data yang kita analisis dalam Chi-square ini, dalam SPSS ini. Nah, di sini terlihat ada 2 jenis variabel yang disilangkan, pendidikan dengan produksi, dengan jumlah data 20, yang 20 atau 100% atau semua data yang kita masukkan itu terhitung ya, valid ya. Nah, dengan cases missing itu n-nya sama dengan 0, artinya tidak ada kasus, tidak ada data yang dibuang ya. Biasanya kalau ada data yang tidak bagus itu biasa
muncul di sini jadi dibuang ya. Nah, total kita lihat 20. 100% artinya semua data yang kita masukkan itu valid. Lalu yang kedua ini pendidikan produksi cross tabulation, ini menunjukkan deskripsi data jika disilangkan antara pendidikan dengan produksi. Nanti akan saya bahas ini. Lalu yang selanjutnya chi-square test ini menunjukkan hasil chi-square yang menentukan apakah pendidikan dan produksi itu saling berhubungan atau tidak. Oke? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan antara pendidikan dengan produksi, nah itu bisa kita lihat di tabel chi-square test ini. Tabel chi-square test ini dengan melihat nilai asymptotic significance bagian person chi-square. Ya, di sini ada dan angkanya itu sebesar 0,619. Ya, ini kita ambil. Nah, bagaimana cara mengetahui angka ini apa dia signifikan atau tidak? Nah, untuk syarat signifikan itu dengan membandingkan nilai asymptotic sig dengan standar error atau alfanya. Ya. Nah, kalau asymptotic sig-nya lebih kecil daripada alfanya, maka dia signifikan atau berhubungan atau terdapat hubungan. Kalau dia asymptotic sig-nya lebih besar daripada alfa, maka tidak signifikan atau tidak terdapat hubungan. Ya. Nah, untuk nilai alfa sendiri atau standar error, ya jadi dalam ilmu statistik itu karena kita menggunakan sampel sebagai sumber informasi untuk menyimpulkan kondisi suatu komunitas atau kelompok masyarakat, maka kita menggunakan standar error dalam penentuannya agar bisa data yang ada di sampel bisa digeneralisirkan dalam populasi ya. Nah, standar error itu yang biasanya digunakan oleh peneliti itu ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan 1% atau nilainya 0,0001. Terus ada 5% atau 0,005. Ada juga 10% atau 0,1. Ya, jadi untuk kasus di sini kita bisa lihat apakah nilai asymptotic significance-nya jadi saya persilakan dulu kalian ini untuk menjawab kira-kira dengan data seperti ini apakah temuan kita ini berhubungan atau tidak? Coba dijawab dulu. Gimana? Ayo, siapa yang mau menjawab?
Nur Idul. Mana Nur Idul? Nah, tidur ini. Tidak menjawab. Ya, Pak. Nah, bagaimana ini menurutmu? Apa signifikan atau tidak? Signifikan, Pak. Dari mana tahu? Karena Apa? Karena apa? Mana nih jawabanmu Nur Idul? Aduh, tidur ini Nur Idul. Ya, coba Alvina Damayanti. Mana Alvina? Coba bersuara dulu. Ya, Kak. Ya, jadi menurutmu ini signifikan atau tidak? Dengan melihat data yang sudah kita analisis. Mana? Signifikan atau tidak? Tidak ada mengerti nih. Bagaimana Alvina? Signifikan atau tidak ini? Jadi terdapat hubungan antara produksi dengan pendidikan atau tidak? Waduh, parah ini. Kalau kayak begini. Dipanggil diam-diam, ditanya diam-diam. Atau ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini orang semua di sini bisu kan? Tidak ada orang bisa bicara. Atau tidur semua karena mentang-mentang mati kameranya. Mentang kuliah pagi baru tiba-tiba mau absen. Tidak paham, Kak. Makanya aku bertanya, kalau tidak paham bertanya. Jangan diam-diam saja. Tidak signifikan, Pak. Kenapa bisa? Karena nilai asumsi ini tuh Pak, lebih besar ketimbang nilai standar error, Pak, atau alpha, Pak. Berarti apa kesimpulannya? Karena di situ kesimpulannya itu, Pak, karena asumsi nilainya 619 lebih besar daripada missingnya 0,1%, Pak. Apa? Lebih besar daripada? Alpha, Pak. Alpha. Berarti tidak terdapat hubungan, Pak. Berarti tidak terdapat hubungan antara produksi dengan pendidikan, toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, yang lain ini tolong diperhatikan ya, jangan dianggap main-main ini kuliah. Kita ini sudah memberikan effort lebih untuk memberikan kalian kuliah, baru kalian main-main. Nah, giliran nanti error nilaimu, protesmu ke kiri kanan, ya.
Jadi seperti itu, tolong lebih serius lagi kuliah. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi sudah dijawab oleh temannya Saiful Anwar Siolon kalau ini datanya ini tidak signifikan atau kesimpulannya tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan produksi. Ya, jadi kalau kita lihat faktanya ya, ini bisa kita lihat di cross tabulation-nya. Di sini dilihat untuk tingkat pendidikan SD itu yang memiliki produksi sangat tinggi itu ada orang yang pendidikannya SD, ada 2 orang ya, bisa memiliki produksi yang tinggi dan sangat tinggi. Sementara untuk S1 justru pendidikannya S1 tapi produksi yang diterima itu sangat rendah. Ada yang sangat rendah 1 orang dan ada yang rendah 2 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ini tidak memiliki hubungan terhadap produksi. Seandainya dia memiliki hubungan, maka yang SD ini harusnya dia memiliki produksi yang sangat rendah atau rendah karena dia SD, rendah pendidikannya. Nah, berbeda dengan S1 pasti kalau dia berhubungan pasti dia memiliki produksi yang sangat tinggi dengan tinggi. Artinya untuk tidak ada hubungan antara pendidikan dengan produksi. Oke, seperti itu. Jadi kalau sudah selesai seperti itu, kita kemudian masukkan atau menulis di lembar jawaban lembar soal yang telah disiapkan. Saya buka dulu. Di sini saya sudah memiliki contoh. Saya sudah memiliki lembar soal yang sudah dijawab ya. Saya share screen dulu. Nah, ini adalah lembar jawaban yang sudah kita. Nah, nanti dia bukan ini, sorry. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk tabel silang antara pendidikan dan produksi. Jadi penyajian datanya seperti ini ya. Yang masuk di hasil dan pembahasan nanti akan seperti ini. Tabel silang antara pendidikan dan produksi. Nah, ini sisa kita pindahkan saja dari tabel cross tab-nya dan saya copy ini. Lalu diberikan narasi sedikit seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau sudah tidak ada, saya kira seperti itulah cara kita untuk menganalisis Chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Ya, seperti itu.